Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk pertemuan yang ketujuh atau video yang ketujuh ini, kita akan mengkaji tentang pra peradilan, ganti rugi, dan rehabilitasi. Kita langsung saja ke materinya. Baik, kita definisikan dulu. Pra peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang tentang A. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. B. Tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. C. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Berdasarkan putusan MK nomor 21 2014, wewenang pra peradilan diperluas selain yang ada di dalam pasal 77 KUHP, yaitu penetapan tersangka dan menyangkut sah atau tidaknya penggeledahan dan penyitaan. Kewenangan pra peradilan ada dalam pasal 77 dan pasal 78 KUHP, yaitu pada pengadilan negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasal 78 ayat 2 KUHP menyatakan bahwa pra peradilan dipimpin oleh seorang hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera. Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, maka wewenang pra peradilan dapat kita rincikan sebagai berikut. Memeriksa dan memutus tentang sah tidaknya upaya paksa, memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan termasuk kemungkinan alasan penghentian karena nebis in idem ataupun kadaluarsa, memeriksa tuntutan ganti rugi, memeriksa permintaan rehabilitasi, memeriksa penetapan tersangka oleh penyidik dan atau penuntut umum, dan meminta tindakan penggeledahan dan penyitaan. Apakah ada tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penyidik? Ini adalah rincian wewenang pra peradilan. Nah, siapa saja yang berhak mengajukan permohonan pra peradilan itu? KUHP menentukan beberapa pihak. Ada tersangka, keluarganya, atau kuasa hukumnya. Tersangka, terdakwa, atau terpidana, tersangka, ahli waris, atau kuasa hukumnya, penuntut umum dan pihak berkepentingan, penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan, dan tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan menuntut ganti rugi. Apa sih dasar hukumnya permohonan peradilan itu? Permohonan pra peradilan memiliki dasar hukum pasal 77 huruf A KUHP. Adapun alasan diajukannya pra peradilan dapat berkisar dalam permasalahan penangkapan dan persoalan penahanan. Bagaimana proses dan tata cara pemeriksaannya? Ada 6 tahapan dalam proses dan tata cara pemeriksaan pra peradilan. Permohonan ditujukan kepada ketua pengadilan negeri terlebih dahulu, kemudian permohonan diregister oleh kepaniteraan, kemudian ketua pengadilan negeri segera menunjuk hakim dan panitera, kemudian ditentukanlah atau ditetapkanlah hari sidang, kemudian dipanggil para pihak, selanjutnya pemeriksaan dilakukan dengan hakim tunggal, dan sampai pada putusan pra peradilan. Ini 6 tahapan proses pemeriksaannya. Bagaimana dengan amar putusannya? Putusannya dapat berkisar dalam persoalan A. Sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan. B. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan. C. Diterima atau ditolaknya permintaan ganti rugi atau rehabilitasi. D. Perintah pembebasan dari tahanan. E. Mengenai benda yang disita. Kemudian yang F. Penetapan tersangkanya. Apakah ada upaya hukum yang bisa dilakukan untuk menyikapi pra peradilan? Apakah hasil dari pra peradilan dapat dilakukan banding atau kasasi atau peninjauan kembali? Mari kita lihat. Persoalan banding sekarang. Pasal 79, pasal 80, dan pasal 81 menyatakan bahwa putusan pra peradilan tidak dapat dimintakan upaya banding. Sesuai dengan putusan MK nomor 65 2011 yang menghapus pemberian hak banding kepada penyidik penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat. Sehingga putusan yang menetapkan tentang sahnya penghentian penyidikan atau penuntut tidak dapat diajukan permintaan banding.
dan putusan yang menetapkan tentang tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan banding. Ini ketentuannya. Selanjutnya kasasi. Bagaimana dengan kasasi? Pra-peradilan hanya memeriksa dan memutus yang belum masuk pada materi perkara, belum masuk pada pokok-pokok perkaranya. Menurut pasal 214 KUHP, bahwa permintaan kasasi hanya dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang berbentuk putusan perkara pidana. Maka putusan pra-peradilan benar-benar berada di luar lingkup pasal tersebut. Pra-peradilan bukan putusan perkara pidana, bukan pokok perkara atau materinya, sehingga putusannya tidak dapat dimintakan kasasi. Bagaimana dengan PK? Sama, putusan pra-peradilan tidak dapat diajukan peninjauan kembali. Jadi nggak bisa, ya, kasasi dan PK mutlak tidak bisa dilakukan. Kemudian kita masuk ke poin ganti rugi. Apa itu ganti rugi? Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hal ganti rugi ini. Ganti rugi itu merupakan hak tersangka atau terdakwa. Hak tersebut berupa imbalan sejumlah uang. Nah, hak atas imbalan sejumlah uang tersebut diberikan kepada tersangka atau terdakwa atas dasar karena terhadapnya dilakukan penangkapan, penahanan, penuntutan, atau peradilan tanpa alasan berdasarkan undang-undang, atau karena tindakan lain tanpa alasan berdasarkan undang-undang, atau karena kekeliruan mengenai orang, error in persona misalnya, atau kekeliruan atas penerapan hukum yang dilakukan. Nah, apa yang menjadi alasan pengajuan tuntutan ganti rugi? Menurut pasal 95 ayat 1 dan 2 KUHP dinyatakan bahwa tuntutan ganti kerugian dapat dilakukan dengan alasan-alasan penangkapannya tidak sah, misalnya, kemudian penahanan yang tidak sah, karena tindakan lain tanpa alasan berdasarkan undang-undang, kemudian dituntut dan diadili atau atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan. Nah, kepada siapa tuntutan ganti rugi itu ditujukan dan siapa yang berhak mengajukannya? Tuntutan ganti rugi itu dibebankan kepada negara dan pemerintah atau negara sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan oleh aparatnya atau penegak hukum. Karena kita tahu kepolisian merupakan perpanjangan tangan atau wakil dari negara dalam menegakkan hukum formal. Otomatis ketika melakukan kesalahan, bebannya ditujukan kepada negara atau pemerintah. Nah, berdasarkan pasal 95 ayat 1 dan 2 KUHP, ada beberapa pihak yang dapat mengajukan ganti rugi. Ada tersangka, terdakwa atau terpidana, tersangka atau ahli warisnya. Nah, selain itu, tuntutan ganti rugi juga dapat dilakukan yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Nah, apakah pengajuan tuntutan ganti rugi punya batas waktu? Batas waktu mengajukan tuntutan ganti rugi belum diatur dalam pasal 95 dan pasal 96 KUHP, sehingga diperlukan peraturan khusus yang mengaturnya. Nah, mudah-mudahan pembaharuan KUHP nanti, kemarin kami baca berita, Pak Edi, Wakil Menteri Kemenkumham, Kementerian Hukum dan HAM menyatakan, mudah-mudahan tahun 2025 ini sudah mulai dibentuk KUHP yang baru. Nah, mudah-mudahan nanti dimasukkan di sini karena dalam pasal 95 dan 96 itu belum diatur tentang ganti rugi, sehingga perlu peraturan khusus yang mengaturnya. Nah, dalam PP nomor 92 tahun 2015 tentang perubahan kedua, PP 28 tahun 83 tentang pelaksanaan KUHP, pasal 7 sampai 11 dan pasal 39B dan 39C dimuat aturan tambahan mengenai ganti rugi ini. Dinyatakan di dalamnya bahwa tuntutan ganti rugi hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 3 bulan setelah putusan inkrah. Dalam hal ganti rugi tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan, maka jangka waktu 3 bulan dihitung dari saat pemberitahuan penetapan pengadilan. Nah, siapa yang berwenang memeriksa tuntutan ganti rugi? Pra-peradilan merupakan lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus tuntutan ganti rugi
dan secara struktural, fungsional maupun operasional, pra-peradilan tadi merupakan kesatuan dalam pengadilan negeri. Nah, bagaimana jika terjadi kekeliruan? Kekeliruan pengajuan akan dinyatakan tidak diterima, sebab merupakan pemborosan waktu. Nah, kira-kira berapa besaran nilai material ganti rugi yang dapat dituntut oleh seseorang? Menurut pasal 9, PP nomor 92 tahun 2015, besaran ganti rugi ditentukan sebagai berikut. Berdasar alasan pasal 77 huruf B pasal 95 KUHP, maka ganti rugi ditetapkan paling sedikit 500.000, paling banyak 10 juta. Nah, berdasarkan alasan pasal 95 KUHP yang mengakibatkan luka berat dan cacat, maka ganti rugi ditetapkan 25 juta sampai 300 juta. Berdasarkan alasan pasal 95 KUHP yang mengakibatkan kematian, maka besaran ganti rugi ditetapkan 50 juta sampai 600 juta rupiah. Selanjutnya, bagaimana prosedur atau tata cara pengajuan ganti rugi itu? Ganti rugi dapat diberikan bila mana tingkat pemeriksaan perkaranya baru sampai pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Nah, permohonan ganti rugi dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan cara mengajukan proses pra-peradilan untuk menentukan sah atau tidaknya tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, atau penghentian penyidikan atau penuntutan. Setelah adanya penetapan pra-peradilan, barulah dilakukan tuntutan ganti rugi. Kemudian yang kedua, mengajukan proses pra-peradilan sekaligus menentukan keabsahan-keabsahan sebagaimana butir A. Apabila tingkat pemeriksaan perkaranya dilanjutkan ke pengadilan, maka tidak ada permasalahan dari tata cara pengajuannya. Permohonan cukup diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pengajuan tersebut dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Tata cara pemeriksaan ganti rugi berpedoman kepada acara pemeriksaan dalam pasal 82 KUHP. Putusan pemberian ganti rugi berbentuk penetapan. Departemen Keuangan segera melaksanakan pembayaran kepada yang berkepentingan dengan dasar adanya penetapan yang telah diperoleh tadi. Namun demikian, prosedurnya tidak sesederhana itu. Diperlukan tata cara melalui beberapa instansi, sebagaimana dikemukakan dalam pasal 10 PP nomor 92 tahun 2015. Berikut pengaturannya. Ini syarat-syaratnya dan pengaturannya. Jalurnya juga. Jadi tidak sederhana. Kemudian kita masuk ke rehabilitasi. Apa itu rehabilitasi? Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapatkan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan berkat serta yang berdasar undang-undang atau karena keliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan atau ditetapkan menurut cara yang diatur oleh undang-undang. Dasar hukumnya di mana? Pasal 97 ayat 1. Seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang perkaranya masih dalam proses pemeriksaan dan putusannya belum memiliki kekuatan hukum tetap. Alasannya ada dalam pasal 97 ayat 3 dan pasal 95 ayat 1 KUHP. Ini beberapa poin, silahkan sahabat baca sendiri. Silahkan di-pause untuk dicatat. Siapa saja yang berhak mengajukan? Ada tersangka, kuasa hukum juga bisa melakukan. Siapa yang berwenang memeriksa? Tentu pra-peradilan. Apabila perkara sampai pada tingkat pemeriksaan di pengadilan, maka yang berwenang adalah pengadilan negeri. Pengadilan dapat mengajukan putusan pembebasan dan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum. Bagaimana tenggang waktunya? 14 hari pasca putusan. Bagaimana redaksi amarnya? Amar putusan bisa memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. Amar penetapan dari pra-peradilan mengenai rehabilitasi berbunyi memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. Setelah amar putusan dibacakan, selanjutnya diikuti dengan penyampaian petikan dan salinan putusan kepada pemohon dan pengumuman keputusan rehabilitasi. Berikut kesimpulan kita pada video ini. Berkisar dengan persoalan pra-peradilan, kemudian tentang ganti kerugian, serta rehabilitasi terkait hak seseorang untuk mendapatkan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat martabat, atau karena kekeliruan mengenai orangnya, error in persona, atau kekeliruan tentang hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Lembaga pra-peradilan ini memberikan jalan untuk penegakan keadilan lebih tegas lagi sebelum masuk kepada pokok perkara.
Inilah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita bertemu kembali dalam kesempatan-kesempatan yang berikutnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.